Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ustaz-ustazah di sini yang luar biasa meluangkan waktunya mengabulkan hajat ulun. Mudah-mudahan ulun doakan hajat pian semua juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan studio SDT sama Amal dalam rangka yakni ibaratnya di sini ulun berbagi sedikit ilmu tentang pendidikan guru penggerak yang sudah ulun ikuti selama 3 bulan kemarin, dari bulan November, Desember, Januari, Februari. Nah, sama ini sudah masuk 4 bulan. Nah, jadi di sini sedikit berbagi dan insya Allah bagian pian ibaratnya sudah kenal juga ilmu tentang ini. Cuma kan di sini lebih penguatan mungkin. Kalau sekolah kita kan rata-rata itu sudah menerapkan ibaratnya ilmu pendidikan guru penggerak itu sudah jalan. Cuma belum maksimal gitu. Nah, jadi di sini harapannya mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk khususnya ulun pribadi dan juga untuk kita semua, bisa mendidik anak-anak kita lebih baik lagi untuk masa depan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga mengucapkan kepada Ustadz Pia yang membantu ulun, kemudian Ustadz Madan dan maupun yang lainnya. Alhamdulillah diberikan fasilitas bisa ibaratnya melaksanakan tugas ya. Selain melaksanakan tugas, ini harapannya juga bisa diaplikasikan pada kehidupan kita. Nah, jadi langsung saja lah. Hari ini ulun mau berbagi sedikit tentang pengimbasan materi pendidikan guru penggerak modul 1.4. Ini kita ambil modul 1.4 karena yang diminta aksi nyatanya itu memang modul 1.4. Nah, apa materinya? Itu tentang budaya positif. Nah, ulun yakin bagian pihak semua sudah kenal betul dan tahu apa itu budaya positif dan sering mendengar ya. Dan bahkan kita lihat di sekolah kita itu sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan. Salah satunya apa ya Ustaz? Yang sudah kita terapkan di sekolah. Iya, operasi semut. Apalagi selain itu? Iya, mengucapkan kata sakti apa saja itu? Maaf, terima kasih. Iya, minta tolong dan sebagainya. Itu yang banyak yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, apa itu budaya positif? Nah, kita lihat. Nah, budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil Pancasila. Artinya kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, yang ada nilainya. Dan itu sangat erat hubungannya dengan profil Pancasila. Kalau profil Pancasila itu kan yang kita pelajari itu ada 6 ya saja. Ya, salah satunya termasuk yang visi kita yang 3 itu sudah masuk di sana, 4 sudah masuk. Tambahannya itu adalah kebinekaan global dan satunya bernalar kritis. Nah, itu tambahannya. Next selanjutnya. Nah, jadi di sini ada istilah kita mengenal konsep budaya positif. Nah, nanti yang akan ulun sampaikan itu ada beberapa, ada 7 ya. Jadi ada teori kontrol, disiplin positif, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama. Nah, teori kontrol. Nah, sebelum masuk ke sini, ulun minta saja silahkan pian berpasangan 2 orang, masing-masing 2 ya, cari pasangannya 2. Boleh berhadapan ya, boleh berhadapan. Ya, boleh berhadapan dulu saja. Ini silakan berhadapan berdua. Bila kalau cukup boleh bertiga, boleh bertiga. Ya, setelah berhadapan sudah ketemu pasangannya,
silahkan pian tentukan siapa yang jadi orang pertama, siapa yang jadi orang kedua. Atau boleh dilihat dari yang tangannya paling putih berarti jadi orang pertama. Wah. Ya, yang tangannya putih berarti orang pertama ya. Yang tangannya agak hitam berarti jadi orang kedua. Nah, jadi orang pertama tugasnya adalah dia mengepalkan tangannya, anggap di tangannya ada sesuatu benda yang sangat berharga yang harus dia jaga. Orang kedua tugasnya adalah bagaimana bisa membuka tangan orang pertama. Terserah caranya mau seperti apa, mau dipaksa dulu temannya, mau dirayu dulu temannya, atau mau dengan cara apa pian bisa membuka tangan kawannya. Ya, silahkan pian lakukan selama 1 menit. Silakan, mau dirayu, mau dimarahi, mau seperti apa terserah pian. Nanti bergilir ya, bergilir. Boleh misalnya dirayu dengan Ustazah, tangan pian ini bila kali dibuka kita tambah genal bisa bengkak. Wah, misal seperti itu. Atau misalnya Ustazah, tangan pian bila pian membuka lo beri duit 100.000. Wah, bisa pian merayu tangan pian. Oke, sekarang cukup ya. Kita pindah sekarang orang kedua yang tugasnya mengepal tangan. Orang pertama sekarang kalau yang membuka. Silakan, bergilir. Silakan lakukan. Oke, selesai saja. Sudah? Oke, jika sudah silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi usah saja sebelum masuk teori kontrol ya. Jadi tadi bagian pian sudah berpasangan. Ketika pian mengepalkan tangan tadi ya, mengepalkan tangan. Yang memegang kendali siapa tuh? Apakah orang kedua atau orang pertama? Tadi kan tadi bergilir ya. Ketika orang pertama mengepal, berarti yang memegang posisi kontrol orang pertama. Sebaliknya juga orang kedua ya. Tadi ketika praktek ada nggak yang berhasil membuka tangan kawannya? Oh, berhasil semua. Oh, berhasil. Ada yang kan berhasil? Ada yang masih menggenggam? Oh, ada yang masih kuat. Tadi yang berhasil bagaimana caranya tadi Ustazah? Pian jadi kawan pian sampai dirayu. Oh, dengan dirayu ya, oke. Kalau Ustazah jadi ya dirayu juga atau dimarahi kawannya? Oke, nah ya. Jadi intinya yang memegang posisi kontrol itu adalah orang pertama atau dia sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi kita masuk ke sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Menurut beliau, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sana adalah yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, artinya apa? Tadi ketika pian praktek, kalau misalnya orang pertama tidak membuka diri, dia tetap bersikeras misalnya untuk membuka, nah berarti dia tidak akan bisa mengontrol orang tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tadi mungkin Ustazah ada yang memberikan eming-eming Ustazah dibuka tangan pian supaya dirayu dulu, nah seperti itu lah tadi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kan misalnya contohnya tadi mungkin bila kada membuka Ustazah tangan pian bisa bengkak. Nah, seperti itu contohnya atau yang lain. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi rata-rata kalau kita lihat ya pas praktek itu banyak dengan memaksa ya. Nah, memaksa seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, jadi berikutnya bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu artinya adalah suatu rangsangan yang kreatif aktif gitu ya. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Kita lihat di sana. Silahkan dilihat dan dibaca dulu. Realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda.
Ya kan kita kan berbeda-beda ya kawan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang berikutnya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya lah. Intinya singkat aja lah. Kita percepat, lanjut aja. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Apa Ustaz? Tepat waktu jadi Ustaz. Oke. Apa lagi? Tertib. Ya, ada lagi? Selain tepat waktu, tertib. Ya intinya disiplin itu kalau kita mendengar itu adalah sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Harus dilakukan. Kemudian jika tidak melakukan berarti nanti akan ada hukuman. Nah, mungkin seperti itu ya kita mendengar. Berikutnya, nah itu menurut kita ya. Nah kemudian kita masuk definisi disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah motivasinya itu muncul dari dalam, bukan karena orang lain. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah ada motivasi, hukuman, konsekuensi logis, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, apa yang kita ketahui tentang motivasi? Iya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya, ini. Kalau hukuman, apa hukuman? Oh, efek jerak ya. Hukuman ini biasanya apa? Akan berakibat sesuatu yang menyakitkan gitu ya, yang membuat anak jerah dan sebagainya. Kalau konsekuensi logis, apa kira-kira kalau konsekuensi logis? Apa bedanya sama hukuman? Apakah sama? Kada ya. Apa bedanya? Kalau konsekuensi itu adalah dia itu sebab atau akibat ya. Akibat apabila tidak melakukan sesuatu tetapi sudah disepakati. Nah, seperti itu. Kalau penghargaan itu adalah sesuatu hadiah ya, atau berupa sesuatu yang menyenangkan ketika orang lain dapat sesuatu prestasi misalnya. Nah, kemudian restitusi. Nah, itu apa restitusi? Ada yang tahu? Ini mungkin baru ya katanya. Restitusi ini kalau kita artikan itu adalah yang mana sesuatu ibaratnya menciptakan kondisi untuk menyelesaikan suatu masalah yang di situ itu ibaratnya apa ya, mengembalikan anak itu dia sadar dengan sendirinya dengan sesuatu kegiatan yang dialog seperti itulah. Kita lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, kita mungkin sering yang mengalami seperti ini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernahkah kita melakukan seperti itu? Kemungkinan rata-rata pernah ya, saja. Nah, harus melakukan ini bila kada nih takutnya dihukum kepala sekolah. Bila terlambat kena SP ulun sampai 5 kali misalnya nih. Nah, mungkin seperti itu pernah ya. Atau yang lain. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasinya karena ada suatu hadiah atau apa baru melakukan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah poin paling tinggi ya. Jadi mereka melakukan suatu kegiatan yang baik itu karena memang dorongan dari diri sendiri, karena memang itu ada nilai universal yang terkandung di sana. Berikutnya, nah ini identitas kehukuman dan identitas
konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu pasti identitasnya gagal ya. Nah, pasti gagal. Kenapa jadi gagal? Kita lihat di situ sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya anak terlambat masuk kelas, keliling halaman 10 kali tanpa ada kesepakatan sebelumnya disuruh keliling. Nah, itu pasti anak sakit gitu ya. Itu pasti jangka panjang. Kemudian kalanya konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, itu identitasnya sukses ya. Tapi biasanya kalau konsekuensi ini kan memang ada kesepakatan di awal. Nah, jadi ibaratnya tengah-tengah lah. Tidak terlalu identitas gagal banget kali dua, sukses kali dua ini tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya restitusi. Nah, restitusi ini merupakan suatu pilihan. Kemudian kita lanjut, yang hukuman tidak nyaman untuk murid. Nah, itu pasti ya kalau hukuman. Kalau yang konsekuensi tidak nyaman juga, tapi hanya dalam waktu mungkin seminggu, 2 minggu ya. Tapi setelah itu anak-anak merasa nyaman karena sudah terbiasa. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Karena kan tadi di sini di proses restitusi ini anak diajak dialog dulu supaya dia sadar dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya hukuman. Kalau lanjut langsung ke bawah lah. Yang paling akhir sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu yang hukuman. Kemudian yang konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang restitusinya, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, itu restitusi. Lanjut. Nah, itu yang hukuman pasti negatif ya. Kata-kata yang keluar biasanya pasti ancaman. Awas, kalau dilakukan lagi nanti kamu akan ini. Nah, itu hukuman. Kalau hanya tadi konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau hanya yang restitusi, itu pasti positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, yang berikutnya negatif, yang hukuman ada murid paksaan, kemudian mendorong menyalahkan murid. Kalau yang tadi yang konsekuensi, stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Kalau yang positifnya, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, itu yang restitusi. Lanjut. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke studi kasus. Silahkan dibaca dulu saja kasusnya apa. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Ya, terima kasih Ustadz Nasrullah ya. Nah, jadi di sini kasusnya tadi seorang Ibu Anas ya, dia punya masalah. Murid-muridnya itu tidak bisa tertib ketika masuk kelas, sehingga beliau ini bingung bagaimana cara menghadapi anak yang demikian. Akhirnya timbul dalam diri beliau ingin mengandalkan stiker bintang. Dari kisah ini langsung saja, apa yang sudah dilakukan Bu Anas? Memberikan sesuatu apa? Apakah hukuman? Apakah apa sih? Tantangan ya, iya tantangan. Karena beliau tadi selain tantangan apa lagi? Karena anaknya bisa antri. Stiker bintang itu apa? Iya, penghargaan, betul sekali penghargaan. Jadi
Ibu Anas tadi menggunakan penghargaan gitu ya, agar anak-anaknya mau melakukan sesuatu yang diinginkannya. Karena kan mungkin beliau bingung nih harus bagaimana nih, pakai mungkin konsekuensi kada kawai juga, pakai hukuman mungkin anak-anaknya kada juga. Akhirnya beliau menggunakan penghargaan. Selanjutnya, nah jadi di situ tadi Bu Anas memberikan penghargaan, tapi pada istilahnya dihukum gitu ya. Kenapa jadi dihukum? Karena kan di situ anak-anak mengerjakan sesuatu bukan karena kesadarannya, karena ada bintangnya. Nah, jadi apa yang beliau lakukan sebenarnya juga tidak tepat gitu. Kenapa? Karena kita lihat dihukum oleh penghargaan gitu. Apa saja sesuatu yang berpengaruh pada jangka panjang dan pendek. Nah, itu pengaruhnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Karena tadi dikasih bintang, akhirnya anak tuh tidak ada kesadaran lagi untuk budaya antri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya kalau dengan dikasih stiker bintang, akhirnya kada tepat tuh perilaku yang harus dilakukan Bu Anas tuh kada tepat. Kemudian penghargaannya tidak efektif, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kualitas. Kita lanjut. Ya, ini materi yang selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, usul saja insya Allah sudah sering ya mendengar keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas apa? Kalau di kelas apa biasanya ada? Peraturan ya. Peraturan kelas biasanya di kelas. Kalau keyakinan ada? Oh, belum pernah berarti lah. Oh iya. Kalau kita istilah sekarang biasanya kita mengenal yang adanya namanya keyakinan kelas, yang lebih tepatnya bukan peraturan kelas. Kenapa jadi demikian? Karena kalaunya nih misalnya nih, bahkan ada peraturan cara memakai masker atau peraturan mencuci tangan yang benar, atau misalnya peraturan menggunakan helm misal. Kenapa jadi ada peraturan sebelum peraturan apa dulu yang ada? Kan kita berhelm supaya apa? Supaya selamat. Nah berarti keyakinannya apa? Keselamatan. Berarti keyakinannya. Kalau hanya mencuci tangan harus kena sabun dan sebagainya, ada peraturan mencuci tangan. Berarti di situ yang kita yakini apa? Harus pakai masker ketika keluar rumah. Berarti tentang kesehatan berarti keyakinannya. Jadi yang lebih tepatnya adalah diganti dengan keyakinan. Nah, lanjut. Kenapa jadi keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah motivasi intrinsik warga kelas atau sekolah. Motivasi yang muncul dari dalam dirinya, ya kan? Ketika kita misalnya kan tadi ini harus menggunakan helm gitu. Kalau nanti kada selamat, nah itu sudah tertanam dalam dirinya, sehingga dia sadar, harus berhelm berarti kada boleh kada. Kalau hanya peraturan kan itu hanya sesuatu yang harus bukan motivasi dari dirinya, dari orang luar gitu ini. Nah, seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Memahami tujuan mulia di balik nilai kebajikan yang diyakini. Lanjut. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, berarti harus positif ya. Tidak boleh menggunakan kata jangan dan sebagainya. Kalau di kelas biasanya kalau peraturan apa saja yang sudah ada saja? Di kelas dia masing-masing kan sudah ada peraturannya. Apa saja? Sayang teman, berkata sopan. Apa sih? Buang sampah pada tempatnya itu ya contoh peraturan ya. Kemudian kalau di sini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan mencurah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ketika membuat keyakinan kelas, jadi sama ya.
Kalau peraturan kan sama juga, ada curhat juga dulu ya, semua warga kelas, begitu ya biasanya kalau buat peraturan. Ya. Harus dikumpulkan dulu, nih bagaimana pendapat satu-satu peraturannya apa, kalau peraturan ya. Keyakinan sama juga demikian, terus dikumpulkan dulu anak-anaknya. Kemudian yang kedua, catat, tempel, masukkan dari warga kelas. Nah, ditempel di papan tulis bisa, atau bisa bakar kertas boleh juga. Nanti dikumpul, ditempel apa yang dominan. Nah, itu nanti yang jadi keyakinan. Lanjut. Yang ketiga, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan. Menemukan kebajikan keyakinan yang dituju dari hasil tadi, curah pendapat. Di sini ketika melakukan ini berarti anak-anak benar-benar harus apa ya? Tidak boleh lari-lari, mendengarkan guru. Jadi anak-anak memang harus tertib lah mengikuti ketika kita membuat suatu keyakinan kelas. Dan saling menghormati. Nah, misalnya ada yang berbeda pendapat antara anak satu dan yang satu yang lain. Nah, berarti tidak boleh dia memaksakan pendapatnya, harus didiskusikan pendapat yang mana yang lebih dominan, berarti itu yang kita terapkan keyakinannya. Yang berikutnya, yang keempat, bersama-sama meninjau ulang keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, jumlahnya kisarannya 3 sampai 7 saja agar mudah diingat. Nah, jadi ada banyak lah keyakinan kelasnya. Kalau peraturan ada berapa biasanya di kelas? Berapa paling banyak? 5. Oh, 5 berarti lah. Nah, jadi sama kisarannya antara 3 sampai 7 yang paling banyak di sini. Yang kelima, penandatanganan kesepakatan keyakinan kelas oleh guru dan siswa. Jadi setelah keyakinan tadi dibuat bersama-sama dan disepakati, berarti harus ada tanda tangan. Tanda tangan siapa yang tanda tangan? Muridnya, gurunya. Nah, mereka tanda tangan. Setelah selesai mereka setuju dan sepakat, baru yang keenam, tempel keyakinan kelas di dinding kelas. Ditempel berarti ya, sama dengan peraturan juga ditempel. Jadi mereka ingat. Nah, ingat nih apa keyakinan kelasnya. Nah, berikutnya, nah ini contoh ya. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, berarti mereka punya keyakinan seperti itu. Berarti belajar itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi mereka akan ada lagi yang akan masuk kelas karena mereka meyakini demikian. Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, berarti ketika belajar berarti mereka senang dulu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan kelas 1 ya. Kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri lebih baik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Untuk keyakinan kelas 5. Yang kelas 7 ini untuk SMP ya contohnya. Nah, karena kalau sudah SMP itu kan sudah tinggi, berarti tinggi juga keyakinan kelasnya. Berarti hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Kalau lanjut aja lah. Itu contoh keyakinan kelas yang dibuat, jadi berbeda sama peraturan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan menerapkan keyakinan kelas. Karena itu sangat apa ya? Kesadaran siswa untuk melakukannya itu akan terus konsisten karena keyakinan. Kemudian kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi itu wajib ada dalam diri kita. Kalau misalnya kita manusia tidak memiliki dari kelima kebutuhan ini, maka itu otomatis dia akan berperilaku yang menyimpang karena tidak terpenuhi. Yang pertama kan tadi kebutuhan bertahan hidup, seperti makan, ya kalau kita perlu makan berapa kali sehari? 3 kali, bahkan ada yang lebih, tambah cemilan pulang. Ya. Nah, kemudian ada kesehatan ya, kesehatan itu perlu, sangat penting sekali untuk kesehatan. Rasa aman, nah itu adalah kebutuhan yang paling dasar ya, kebutuhan hidup, harus ada rasa aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Di situ ada hubungan sosial, kita tenang sama teman, gitu ya, bagaimana hubungan sosialnya, apakah baik. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang, sesama teman, gitu ya. Kemudian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga.
Itu kasih sayang ya. Kita sangat butuh itu semua. Yang berikutnya kebutuhan penguasaan pengakuan. Nah, seperti apa di sini? Diakui prestasi dan keterampilan. Nah, misalnya kita punya prestasi apa? Misalnya kan sehingga kan hafal Quran 30 juz. Nah, pasti kan kita ingin apa ya, ibaratnya diakui orang lain gitu ya. Supaya ibaratnya kalau misalnya kita kada diakui, pasti kan ada rasa walaupun itu sebenarnya memang dunia ya, tapi kan kalau ada diakui rasanya mantap itu saja, bagus saja apa-apa gitu. Nah, pasti kan senang gitu kita. Kemudian keinginan didengarkan. Nah, dengarkan dan memiliki rasa harga diri, dianggap berharga, itu pasti ya, kita ingin semuanya pasti dianggap berharga. Bisa membuat pencapaian. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Nah, ini memiliki pilihan, mengendalikan arah hidup, senang mencoba hal baru. Yang berikutnya yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ya kalau senang bermain pasti deh kita pasti suka bermain ya, apalagi anak-anak. Nah, bermain, tertawa, itu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut saja. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Jika sebaliknya, maka murid akan mengalami emosi negatif, misalnya bosan, sedih, kecewa, dan lain-lainnya. Bukan hanya murid ya, kita pun juga demikian. Jika tidak terpenuhi, berarti kita akan berperilaku yang negatif. Kemudian perilaku buruk adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, misalnya kan kita garing nih, pasti bawaannya apa? Lemes, ya, ngantuk. Nah, itu pasti responnya ya. Kemudian apabila ada murid yang berperilaku bertentangan dengan nilai kebajikan, maka guru dapat melakukan percakapan dengan murid untuk mencari tahu apa alasan yang mendasari tindakan itu dan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Lanjut. Nah, dalam menjalankan peraturan keyakinan sekolah, bila ada pelanggaran, tentunya guru melakukan suatu tindakan. Tindakan apa? Lanjut saja. 5 posisi kontrol guru. Kita masuk ke sini. Kalau misalnya kan ada anak yang tadi melanggar peraturan ataupun berperilaku negatif, nah kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Di situ ada menghukum. Mungkin kita pernah ya menjadi guru seperti ini posisinya. Guru sendiri pun juga pernah ya. Karena kan kita dulu memang kada tahu, dikira dengan menghukum itu adalah sesuatu yang anak tuh jerak kada lagi melakukan. Dikira itu sudah bagus, sudah tepat. Ternyata ada lagi yang lebih bagus dari itu. Ternyata posisi kontrolnya ada pembuat rasa bersalah. Itu yang kedua. Yang ketiga ada posisi guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Itu yang paling bagus. Kita langsung masuk. Posisi guru yang pertama ya. Posisi guru sebagai penghukum. Perlu kecepatan gak saja. Kalau kecepatan. Nah, sebagai penghukum, kita lihat di sini menggunakan apa nih? Menghukum fisik maupun verbal. Nah, pasti kalau menghukum itu fisiknya ya, kemudian nada suara tinggi, bahasa tubuhnya seperti orang marah, matanya melotot. Percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, itu menghukum ya. Ya, pasti marah, melotot dan sebagainya. Nah, itu ciri khasnya apa? Nah, kita lihat di situ patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, gurunya marah-marah gitu ya. Kalau anak melakukan kesalahan, dia marah-marah, memarahi, melotot dan sebagainya dengan kata-kata yang menyakiti anak. Kemungkinan murid marah dan mendalam, bersifat agresif. Ketika guru tadi melakukan hal yang demikian kepada anak, marah-marah dengan kata-kata yang kasar ya, bahkan sampai memukul misalnya, itu pasti efeknya ke anak. Anak kira-kira marah kan? Pasti marah juga gitu ya.
Tapi dia karena takut dengan gurunya yang melotot, dia akhirnya menyimpan marahnya dengan diam. Nah, bahkan mungkin menangis ya setelah dimarahi. Yang mungkin kita kada tahu. Mungkin ada yang seperti itu ya. Bahkan ada juga mungkin yang setelahnya dia marah dengan meluapkan, dengan mencoret-coret sesuatu yang kita kada tahu. Berikutnya itu yang tadi ya, posisi kontrolnya menghukum. Yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Jelas lah tulisannya ini saja. Nah, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Nah, contoh kalimatnya di situ, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Di sini nadanya lemah lembut ya. Gurunya dia lemah lembut, cuma seperti menyalahkan seperti itu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu bersalah begini? Gimana nanti kalau orang tua kamu tahu kalau kamu salah seperti ini? Memang dia tidak marah, tapi iya menusuk gitu ya, menusuk di hati. Iya, membekas gitu di hati. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu ya, pasti tadi. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Jadi identitasnya di sini juga gagal ya. Jadi menghukum sama pembuat rasa bersalah ini identitas muridnya adalah gagal. Next. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Di sini posisi guru sebagai teman, gurunya tidak menyakiti ya, tidak menyakiti murid, namun mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, berdampak positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi anak tuh kada sakit hati, dia dianggapnya sebagai teman gitu. Dampak buruknya apa? Kecewa pada guru jika guru tidak membantu, hanya baik pada guru tertentu saja. Nah, di sini kalau kita mengambil posisi sebagai teman, juga ada dampaknya. Intinya apa ya? Murid itu mengharap disayangi guru terus jadinya, anak sepakawan terus. Ciri khasnya apa? Nah, sama tadi dengan suara ramah lembut, akrab, bercanda gitu gurunya ya. Nih contoh kalimatnya, ayo bantulah demi bapak ibu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Nah, ini gurunya yang membantu seperti itu. Harusnya juga tidak boleh ya, kita kalau bisa jangan jadi posisi sebagai teman. Guru menganggap murid sebagai teman. Berikutnya, nah ini sebagai pemantau ya, guru sebagai pemantau posisi kontrolnya. Artinya memantau berarti mengawasi lah. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Ciri khas pemantau adalah nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, pasti sebagai pemantau itu bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu yang dikatakan pemantau. Dia hanya memantau, mengingatkan saja seperti itu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Artinya di sini gurunya mengingatkan seperti konsekuensi gitu ya. Berikutnya yang terakhir, nah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer di sini adalah, nah ini yang lebih tepat gitu, yang lebih pas. Kenapa? Karena guru di sini adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, tentu dengan bimbingan guru. Nah, apa yang kita yakini itu pertanyaan guru muncul ya. Apa yang kamu yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak ditanya tentang kesalahannya. Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang kamu lakukan? Jadi anak itu distimulus agar dia berpikir melakukan suatu tindakan yang baik. Terus apa rencana kamu selanjutnya untuk memperbaiki hal itu? Nah, itu sebagai manajer. Ini posisi paling bagus ya. Kemudian kita langsung lanjut.
Nah, restitusi tadi sudah singgung sedikit ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lanjut. Nah, restitusi adalah guru menanggapi dan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk, ini materi terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, kita sudah pernah tadi apa tadi arti restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi penting sekali kita sebagai guru melakukan segitiga restitusi ini ketika anak mendapatkan suatu permasalahan, karena anak kan diajak dialog. Jadi ada tahapannya ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah yang paling bawah ya, yang segitiga ini, menstabilkan identitas dulu, itu yang pertama. Kemudian naik, prosesnya validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Itu prosesnya ketika kita sebagai guru melakukan segitiga restitusi kepada murid. Lanjut. Nah, tadi kan yang pertama yang di bawah menstabilkan identitas. Bagaimana prosesnya kita sebagai guru? Jadi yang pertama kita lakukan adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak tuh melakukan kesalahan, jadi kita akui dulu kesalahannya gitu ya. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju sukses. Misalnya kan dia terlambat ke sekolah. Oh, hari ini Ustazah terlambat ke sekolah. Kita tanya, kamu hari ini terlambat ke sekolah? Ini kata bapak biar terlambat ke sekolah. Ustazah kan dulu pernah juga terlambat ke sekolah. Nah, jadi anak tuh diberikan distabilkan dulu identitasnya. Setelah itu baru kita masuk tadi yang tadinya gagal kita ubah. Nah, kita ubah menjadi sukses. Bertujuan membantu anak kembali ke suasana hati yang tenang. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan yang muncul atau pernyataan yang muncul kita sebagai guru, nah tuh berbuat setelah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu tadi menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu kata-katanya ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Lanjut. Nah, kemudian validasi kesalahan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Guru bergeser dari pemikir stimulus respon ke proaktif yang mengenali tujuan setiap perilaku murid sehingga memperbaiki hubungan dengan murid. Yang berikutnya pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan anak tersebut gitu ya, mengembalikan pada posisi positif. Lanjut. Ini pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, misalkan tadi kayak terlambat, pasti ada alasannya. Kita tanya alasannya apa. Ulun percepatlah, itu saja. Itu salah satu kalimat-kalimat yang muncul yang dilakukan guru. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Dilakukan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Murid diberi pertanyaan tentang nilai yang dia percaya, menghubungkan dengan keyakinan kelas, dan dibantu untuk mendapat gambaran yang jelas tentang seperti apa yang mereka inginkan. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan yang munculnya untuk keyakinan kelas. Nah, sebagai guru tadi kita ketika menerapkan segitiga restitusi, nah jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kita tanyakan kepada muridnya. Seperti apa gambaran kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Dan yang terpenting adalah tanya kapan waktu kamu mau memulainya. Nah, kayak disiplin tadi kan, kapan pian memulai untuk bisa masuk kelas tepat waktu, itu yang paling penting.
selesai, kita lanjut dokumentasi segitiga restitusi. Nah, ini contoh punya ulun ya. Kemarin ulun prakteknya di kelas 4. Praktek segitiga restitusi. Ada 2 anak kemarin ya. Jadi ini yang pertama kasusnya kemarin terlambat sekolah ya. Yang sebelah sana itu fotonya Alif, namanya Alif ya biasanya. Halif ya? Nah ya. Yang kedua ada Jahwa ya. Siapa di Jahwa kemarin? Siapa namanya lupa ulun. Nah dia kemarin kasusnya ketiduran ketika belajar. Ya kita lanjut saja. Kita langsung nonton videonya yang punya ulun lah. Perbuatan yang pertama itu menurut Alif perbuatan yang baik atau tidak baik? Ya, Ustazah sendiri di Alif bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan dia pernah suatu ketika Ustazah menghadiri sebuah acara pada saat itu. Dan di sini Ustazah bukan mencari kesalahan Alif, tapi bagaimana Alif ini bisa mencari solusi dari permasalahan Alif hari ini. Nah, coba Alif ceritakan apa yang membuat Alif itu datang ke sekolah hari ini terlambat. Itu dari pengalaman jam 10. Dari pengalaman jam 10 itu apa Alif? Main HP, kemudian punya pengalaman dan mau kesiangan gitu. Alif yakin tidak bahwa perbuatan disiplin yang pertama itu suatu perbuatan yang sangat penting bagi Alif? Ya, penting ya. Ya, nanti tadi apa yang akan Alif lakukan supaya bangun paginya kesiangan dan bisa sekolah disiplin? Tidurnya lebih awal. Dan juga lebih awal jam berapa ya sih? Dan setelah sholat isya. Iya, setelah sholat isya ya. Yang tadinya awalnya itu 10, sekarang diubah menjadi jam 8 atau setelah sholat isya. Kira-kira Alif apa yang mau mulai perubahan ini? Perubahan nanti mulai dari Mulai ini berarti ya, mulai ini berarti ya. Nah, mulai ini berarti Alif sudah tidurnya cepat ya, supaya bisa bangun lebih awal dan sekolahnya juga bisa.
Nah, itu tadi contoh kegiatan segitiga restitusi yang Ulun lakukan kan pada kasus Alif tadi ya, yang terlambat ke sekolah. Tadi bagi impian sudah lihat semua. Yang Ulun lakukan kan tahapannya yang pertama tadi melakukan apa dulu? Menstabilkan identitas ya. Tadi kan Alif terlambat, Ulun tanya, Ulun apa? Ulun berikan penguatan dulu bahwa terlambat itu sesuatu hal yang wajar begitu. Karena itu Ustazah kan juga pernah melakukan itu gitu. Kemudian baru tadi Ulun melakukan yang namanya validasi. Iya, validasi kesalahan. Nah, mengajak Alif berdiskusi bagaimana agar dia sadar untuk kedepannya seperti apa baiknya, seperti apa bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Dan terakhir, keyakinan kelasnya juga Ulun tanyakan tadi dari video itu. Karena kan keyakinannya terbentuk. Alif tadi kan meyakini bahwa suatu kegiatan disiplin itu sesuatu yang sangat baik bagi dia. Nah, itu contohnya saja. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan? Cukup mungkin sekian dari Ulun ini. Ada yang mau ditanyakan langsung saja. Ada. Ustaz kan? Berjuang. Nah, di situ bingung bagaimana untuk menentukan mental berjuang sendiri daripada mental lupa, karena lupanya kan sekitar yang banyak. Iya, menanamkan mental apa? Mental lupa. Iya, mental upah. Ya, betul sekali. Pertanyaannya apa sedih tadi? Kayak apa supaya dirinya itu jadi mental berjuang selama Iya. lupa kayak mental berjuang gitu. Apa bedanya? Mental berjuang untuk iya supaya sadar gitu ya bagaimana ini. Tadi kan kalau kasus Ibu Anas tadi dia stiker gitu ya penghargaan. Nah jadi yang harus pertama kita lakukan apa? Itu adalah membuat satu keyakinan dulu, membuat keyakinan kelas dulu sama anak gitu. Keyakinannya misalnya apa? Bahwa tadi kan itu berhubungan dengan antri ya, tertib gitu ya. Ya, tertib. Bisa keyakinannya kita ambil misalnya apa? Budaya antri itu suatu yang apa ya? Kalau keyakinannya apa? Antri apa ya? Selain itu saja. Antri adalah sesuatu yang apa ya? Kalau bahasa keyakinan apa? Kalau antri bisa tertib gitu ya. Ambil misalnya kita ambil keyakinannya antri itu sesuatu yang tertib gitu ya keyakinannya. Ambil seperti itu misalnya. Nah berarti kalau sudah tertanam seperti itu keyakinannya, berarti anak itu dia akan tumbuh dengan sendirinya, tidak lagi rebutan gitu, tidak lagi rebutan ketika antri, karena kan kita membangun keyakinan dulu. Kalau Ibu Anas tadi kan mungkin beliau karena tidak tahu juga, jadi kadada proses membuat keyakinan, kadada peraturan, kadada langsung tiba-tiba stiker penghargaan begitu. Jadi yang pertama kita lakukan membuat keyakinan dulu, kemudian keyakinan itu baru kita sepakati bersama, kemudian kita tempel tadi ya prosesnya. Setelah itu kita evaluasi setiap minggu jalan atau tidak. Kalau kita itu dilakukan secara berkelanjutan, otomatis secara sadar anak itu akan muncul motivasi intrinsiknya. Dia akan sadar bahwa antri itu kadang lagi disuruh saja, kadang lagi harus Ibu Anas pakai bintang dan sebagainya. Seperti itu saja caranya. Intinya di keyakinan kelas yang harus kita buat, dan itu harus kita evaluasi terus. Kadang mau seminggu aja. Kalau tadi kan kalau penghargaan itu cuma seminggu. Kalau kali dikasih hadiah kadang lagi melakukan anak-anak. Nah itu sebenarnya kadang pas gitu. Sebenarnya kegiatan memberi hadiah itu tidak boleh dilakukan. Karena itu, kenapa? Efeknya anak itu ingin meraih hadiah jadinya. Kadang lagi timbul kesadaran dalam dirinya. Seperti itu saja. Oke, gimana saja? Ada lagi saja?
Baiklah, sahabat saja yang luar biasa hari ini karena sudah mengikuti kegiatan hari ini. Ucapan terima kasih banyak dan kita beri tepuk jempol untuk semua untuk kita bersama. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus, mantap. Oke, terima kasih. Tepuk terima kasih kepada bagian semua. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Terima kasih sahabat saja semuanya. Ini akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah kesini. Yang pertama itu adalah mau apa dulu? Di kelas kita juga biar perhatikan ada apa di kelas kita. Kipas angin. Yang bertempel apa? Kipas. Lampu. Apa lagi? Lampu. Yang bertuliskan di dinding ada apa saja? Dinding. Mading. Ada mading. Ada apa lagi? Papan tulis. Spanduk. Papan tulis. Papan informasi. Penggaris. Piagam. Hah? Piagam. Penghargaan ada juga. Peraturan kelas ada. Kilindung. Ada. Ada peraturan kelasnya. Tuh. Oh, di atas ya. Ini ya. Bukan sebelah itu. Peraturan kelas kita ada. Itu. Ya. Ini. Ada di sebelah. Ya. Oh iya kecil ya tulisannya. Oh iya. Peraturan kelas. Apa nih? Kelas apa nih kan nih? Paste namanya apa sih apa? Pasir. Pasir. Ada yel-yelnya ada ya? Ada. Terus tadi anak tes semangatnya dulu walaupun harinya keadaannya panas. Yang semangatnya mau saya kita jangan mau malas. Oke. Dan apa jangan mau kalah dengan panasnya matahari. Membara. Kalau semangat. Masya Allah luar biasa hebat anak-anak saja semuanya. Nah, jadi kelas yang tadi ada yang namanya sudah peraturan kelas ya. Nah, ada peraturan kelas. Jadi hari ini Ustazah di kelas Pian 4C Pasir mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan ya. Keyakinan kelas. Keyakinan. Peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Pernah mendengar kata keyakinan kelas? Ada. Ada Jarang. pernah. Ada yang tahu Sekarang. ulang keyakinan. Ulang. Yakin apa penelitian? Yakin pada kelasnya sendiri. Oh yakin dengan kelas sendiri. Artinya yakin apa? Percaya. Iya percaya, yakin. Apa lagi? Dia yakin dengan kelasnya sendiri. Percaya. Dia punya keyakinan dengan kelasnya sendiri, percaya dengan kelasnya sendiri. Artinya keyakinan ini adalah berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu berarti sesuatu yang sudah diatur ya. Kalau keyakinan itu dia punya apa istilahnya? Punya sesuatu nilai-nilai tersendiri. Nah, punya nilai-nilai tersendiri yang positif. Misalnya nih sudah contohkan apa ya? Kalau kegiatan kita di sekolah apa budaya-budaya tersebut yang sudah ada di sekolah kita? Belajar. Sekolah. Kegiatan kelas ini di kelas Pian dari pagi sampai pulang apa saja kegiatan Belajar. Pian? Belajar. Sholat. Bermain. Belajar bermain. Sholat. Yang lebih khususnya apa yang lebih khususnya? Belajar. Belajar dalam artian misalnya apa? Misalnya yang saya contohkan. Mencari ilmu. Ketika setelah tadi makan snack ada sampah kita apakan sampahnya? Buang sampah. Nah, membuang sampah pada tempatnya ya. Itu satu contoh keyakinan kelas. Kenapa jadi Pian membuang sampah pada tempatnya apa alasannya? Bersih. Bersih. Sekolah. Karena apa? Kenapa jadi Supaya harus kelas kita membuang terlihat sampah bersih. tempatnya? Supaya lingkungan bersih. Iya, supaya lingkungan bersih. Berarti Pian punya keyakinan bahwa membuang sampah ke tempat itu keyakinannya adalah bersih. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Berarti tadi membuang sampah pada tempatnya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain.
tempatnya. Apa lagi contohnya? Selain membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Banyak soal yang berhubungan dengan lingkungan. Sholat. Oh, yang saleh apa yang saleh? Sholat. Misalnya, sholat tepat pada waktunya, itu keyakinan pian. Apalagi selain itu? Cerdas. Kalau cerdas apa? Belajar. Bisa yang dicontohkan. Apa? Belajar. Iya, rajin belajar bisa, belajar dengan tertib bisa juga. Atau bisa juga kalau mandiri apa? Misalnya nih sebelum pian berbicara apa yang pian lakukan? Angkat tangan. Ya, mengangkat tangan sebelum berpendapat dan sebagainya. Nah, jadi sekarang silakan saya minta pian membuat satu keyakinan kelas. Silakan ditulis, ambil pulpennya, tulis di sini masing-masing kamu satu ya. Coba bagi saja, silakan bagi berapa? Satu aja.